Kalau misalkan Anda ditanya, mending milih jualan produk yang mana? Produk skincare atau produk herbal? Mana yang lebih cuan? Tonton video ini sampai selesai. Kawan-kawan semua, sekarang eranya era digital. Semua produk yang Anda jual bisa dipasarkan lewat digital. Termasuk ketika Anda memutuskan menjual produk-produk seperti hanya produk skincare, herbal, ataupun kosmetik. Nah, tinggal Anda milih nih, di antara sekian banyak produk yang ada berkeliaran di Indonesia ini, baik itu brand dari Indonesia ataupun dari luar sana gitu ya, mana yang mau Anda jual gitu ya, mana yang mau Anda promosikan, mana yang paling menggiurkan untuk mendapatkan income buat Anda pribadi gitu. Setahun ke belakang kawan-kawan, banyak owner skincare yang ada di Indonesia itu mereka melakukan yang namanya flexing. Pak, artinya penjualannya sangat-sangat fantastis. Terlepas dari segala macam problematika yang terjadi dalam dunia ataupun industri perskincarean gitu ya. Tentu ini menunjukkan bahwa dunia skincare itu sangat-sangat luar biasa industrinya. Artinya putarannya bisa nyampe di angka miliaran rupiah bahkan triliunan rupiah. Nah, tinggal pertanyaannya adalah kalau Anda memilih, apakah Anda memilih dunia skincare yang seperti itu atau herbal? Yang sekarang orang pun sudah mulai melek, mulai kembali ke herbal. Di saat orang dulu sangat dimanjakan dengan obat-obatan kimia gitu ya, sekarang mulai kembali lagi ke alam ya, ke natural gitu kan, menggunakan herbal untuk konsumsi hariannya dari mulai pagi, siang dan malamnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mana yang lebih menggiurkan, bisnis herbal atau bisnis skincare? Mari kita bandingkan. Kalau kita ngomongin soal bicara masalah bisnis herbal, produknya adalah berhubungan dengan niche kesehatan. Artinya entah itu dalam ranah preventif ataupun kuratif. Nah, menariknya adalah produk kesehatan ini untuk preventif ataupun kuratif tentu dibutuhkan sama banyak orang. Katakanlah mereka sudah sembuh, tapi untuk menjaganya mereka akan mengkonsumsinya setiap hari. Sama halnya seperti saya. Saya pribadi hari ini mengkonsumsi herbal, produk yang sifatnya tuh tiap hari diminum. Misalkan apa? Habatus sauda, madu gitu ya, VCO dan segala macam itu saya konsumsi setiap hari. Dan itu membuat saya akhirnya apa? Bisa tetap prima, bisa fit gitu kan. Untuk bisa terus beraktivitas dalam bisnis dan masih banyak lagi. Ini tujuannya adalah untuk bisa menjaga kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sering kali dikaitkan dengan gaya hidup sehat dan juga natural. Tentu kawan-kawan semua, ketika seseorang mengkonsumsi produk herbal, itu ada yang berbeda dibandingkan yang biasa. Apa bedanya? Kalau misalkan yang biasa orang mengkonsumsi obat-obatan. Saya sering kali ketemu dengan orang-orang yang kalau kemana-mana ya gak lepas dari obat-obatan kimia gitu kan. Kalau pusing dia minum X gitu ya, kalau dia mah dia minum Y gitu ya. Tapi balik lagi, kalau orang-orang yang dia peduli dengan herbal dan dia pengen kembali ke sunnah apalagi gitu ya, membawa value itu, mereka akan lebih bangga gitu kan dan lebih memilih produk herbal itu sendiri karena gaya hidup sehat dan juga kembali ke alam ataupun natural. Yang ketiga kawan-kawan, produk herbal ini biasa dikonsumsi entah itu diminum gitu ya, berupa minuman ataupun kapsul gitu ya, dan juga atau topikal apa itu yang sifatnya itu minyak gitu ya. Dan namanya konsumsi beda dengan kayak kita menjual produk katakanlah pendidikan atau menjual produk laptop atau handphone, ini tidak habis. Tapi kalau konsumsi itu ada habisnya. Apa itu artinya? Repeat ordernya juga sangat tinggi. Dan yang keempat, banyak yang berbasis kepercayaan. Seperti hanya apa? Tadi ketika guru-guru kita yang menggunakan gitu ya basis narasi Tibbun Nabawi. Dan memang benar adanya. Orang-orang sekarang mulai kembali ke pengobatan ala Nabi yang mereka menggunakan herbal. Dan semua pengobatan pada dasarnya sudah dicontohkan dari zaman dulu. Dengan adanya kitab-kitab zaman dulu tuh. Dari mulai Ibnu Sina dan kawan-kawan yang lainnya ya. Saya nggak hafal tuh detail seperti apa. Tapi yang pasti mereka menggunakan narasi itu. Mereka meyakini bahwa gitu ya semua penyakit ada obatnya. Dan obatnya itu sudah dicontohkan sama Nabi dan juga para sahabat gitu. Nah, maka narasi herbal itu akan bergerak ke arah sana. Bagaimana dengan skincare? Kalau skincare, kalau tadi herbal fokusnya ke kesehatan, kalau skincare fokusnya ada ke penampilan. Jadi mungkin mereka kulitnya pengen glowing ataupun wajahnya pengen cerah, ya tubuhnya pengen katakanlah lebih gimana, itulah Anda lebih tahu sendiri tuh. Nah, jadi kalau tadi kesehatan ini ke penampilan dan kabar baiknya juga gitu ya. Orang-orang sekarang seringkali gitu ya ketemu orang lain itu harus pede, harus bisa diakui gitu kan. Fungsi jualan skincare ini sangat berfungsi untuk menjual narasi emosi gitu kan. Yang kedua, lebih banyak variannya. Misalkan dari mulai sabun, toner gitu ya, serum, krim dan lain-lain. Bagi orang, terutama apalagi cewek gitu kan, dari mulai wajah sampai ke badan itu semua it's about skincare gitu. Dan itu artinya apa? Percuanan gitu ya buat kita semua. Jadi sangat bisa banget untuk kita mendapatkan uang dari dunia skincare ini. Dan yang ketiga pastinya target marketnya gitu ya, itu banyak menggarap pasar wanita
ibu-ibu dan ibu-ibu. Walaupun ada beberapa di antara mereka yang menggarap pasar prianya juga. Ya beda mungkin dengan saya tidak menggunakan skincare sebegitunya seperti hanya wanita. Ya paling pakainya ya sunscreen gitu ya. Mungkin pakainya ya lotion untuk apa dan segala macam, nggak sampai sebanyak itu gitu. Kalau cewek kan semua dipakai gitu ya. Nah itu yang ngomongin target market. Jadi target market mungkin akan dominan ke cewek. Beda dengan herbal. Herbal cowok juga pakai gitu kan. Berikutnya adalah seringkali dikaitkan dengan tren beauty dan influencer. Ya mulai terlihat sekarang dengan adanya TikTok. Eranya sekarang semua pada jualan lewat live streaming. Sekali jualan dia nyampe di angka ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Bahkan ada data nilai pasar skincare di Indonesia tahun 2023 nyampe 1,9 miliar dolar dan terus naik. Artinya apa? Pasar skincare itu terus bertumbuh gila. Pas sebenarnya dua-duanya ini menjadi sangat powerful. Skincare lebih trend driven, herbal lebih kepada lifestyle-nya dan juga value driver. Ini yang menjadi pembeda gitu ya. Karakter pembelinya juga sangat beda. Kalau ngomongin skincare berdasarkan hasil dari kulit gitu ya. Sementara kalau herbal berdasarkan kebutuhan kesehatan dan keyakinan yang memang dia yakini gitu ya. Nah sekarang bagaimana dengan perbandingan potensi profit dan repeat ordernya? Tentu kita yang senang pebisnis harus mikirin dong ke arah sana. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang berdasarkan adanya repeat ordernya. Nggak cuma sekedar akuisisi doang gitu ya. Sekarang mari kita ngomongin soal tentang skincare. Ngomongin soal margin gitu ya. Marginnya besar. Kalau ngomongin skincare gitu ya, pengalinya tuh luar biasa. Bisa nyampe berkali-kali lipat gitu ya. Apalagi nanti kalau misalkan kita pakai packaging yang wah terlihat luxury gitu kan, itu menjadi harganya pun jadi goib gitu. Itu yang pertama. Repeat ordernya pun tinggi. Kalau produk cocok di kulit tentu mereka akan repeat gitu ya. Dan kalau udah repeat ya udah, kalau sebulan sekali, kalau setahun 12 kali gitu ya. Tapi tadi butuh edukasi dan review dari yang orang meyakinkan. Maka jangan heran kalau kita jualan skincare, kita kadang butuh approve dari dokter-dokter kan. Ini nih kalau jualan skincare, rekomendasi dari si ini enggak gitu. Rekomendasi dari dokter enggak gitu. Nah, itu yang pertama. Bahkan ada kawan saya itu yang dia tuh menjual produk skincare itu sampai meng-hire dokter untuk menjadi seorang seakan-akan brand ambassadornya atau bahkan jadi ownernya. Bagaimana dengan herbal gitu ya? Tentu gitu ya, lebih affordable karena harganya lebih murah. Ya, tapi gitu ya, repeat ordernya bisa jadi lebih cepat daripada skincare. Saya saja misalkan, saya mengkonsumsi nurunin berat badan terutama untuk ngikat fat gitu ya kan. Untuk nama brandnya adalah Salim Aslim gitu ya. Itu karena saya tadi juga olahraga. Masalahnya adalah walaupun saya olahraga, saya makannya banyak juga gitu kan, cemilan-cemilan gorengan itu juga banyak gitu. Nah akhirnya apa? Setiap hari saya mengkonsumsi minimal 9. Kok 9? 3 pagi, 3 siang, 3 malam. Artinya dalam waktu beberapa itu udah habis, udah repeat. Tentu produk yang jualannya ya bakal laris manis gitu ya. Dan secara profit juga makin lebih stabil kalau ngomongin profit. Jadi nggak begitu gede kayak skincare, tapi lebih stabil dan juga lebih sustain gitu ya. Nah insight tambahannya adalah skincare lebih cocok untuk audiens urban dan juga milenial. Sementara herbal lebih cocok untuk pasar keluarga, muslimah dan juga usia yang sudah matang. Alhasil terlepas apapun itu, Anda mau jualan herbal, mau jualan skincare, yang pasti gitu ya, tidak ada yang mutlak lebih cuan, tergantung banget. Tergantung apanya? Pasar siapa yang Anda bidik ya, yang kamu bakal jualin mereka gitu kan. Skill kamu dalam berjualan dan mengedukasi mereka, dan ketiganya pastinya adalah kekuatan dari brand dan sistem bisnis itu sendiri ya. Kalau Anda masih bingung, Kang saya bingung nih jualan skincare atau herbal ya, nah sekarang gak usah bingung lagi ya. Saya sekarang menjadi mentor di salah satu komunitas gitu ya, yang saya membantu mereka, termasuk nanti di dalamnya mungkin kalau Anda tertarik silakan Anda join di SR12 gitu ya. Anda mau jadi agen, mau sub agen, reseller atau marketer, bebas. Kabar baiknya adalah Anda bisa jualan produk skincare, bisa jualan kosmetik, dan juga bisa jualan herbal, bahkan dalam satu pintu doang. Anda gak usah daftar perusahaan skincare, daftar ke A, herbal, daftar ke B, kosmetik, daftar ke C, mumet nantinya. Nah ini dalam satu pintu Anda bisa jualan 3 jenis produk sekaligus. Dan tenang aja, kalau Anda masih newbie, pemula, masih baru banget, Kang nanti dibimbing ke jualannya hampir setiap hari, bahkan bukan hampir setiap hari. Saya ngasih share tips-tips di channel Telegram juga WA grup khusus untuk kalian semua. Maka kalau misalkan Anda pengen jualan produk skincare ataupun kosmetik dan juga herbal dari brand SR12 ini bareng bimbingan saya langsung aja klik link yang ada di deskripsi atau di pin komennya ya. Itu teman-teman jadi gambaran buat kalian semua yang sekarang bingung nih antara herbal ataupun skincare, sebenarnya dua-duanya cuan banget gitu. Tinggal tergantung Anda ngejalaninnya seperti apa. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan komen di kolom komen. Kalau Anda suka dengan video ini silahkan share ke teman-teman yang lainnya dan sampai jumpa di video berikutnya.